penghasilan barber itu luar biasa sih gitu. Dia ada basic income, ada komisi per kepalanya, ada komisi per servisnya, ada penjualan produk, ada bonus target. Ada barber saya yang harga cukurnya itu 50.000 tapi customer bayarnya 200.000. Makanya anak sastra masuk migas, aneh juga ya. Wah, Aneh super itu. karena gajinya murah. Makanya dipilih. Pinter juga perusahaannya. Itu dia. Halo teman-teman talenta muda di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama gua Bro Lutfi di Talent Podcast ke-11. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman Talent Hub. Nah, kali ini kita kolaborasi sama Big Bear Studio nih, ya kan? Beri tepuk tangan dulu dong buat teman-teman Big Bear. Yoi. Nah, kita hari ini kedatangan tamu spesial nih. Gua panggilnya Abang aja nih karena ya lebih pro. Gitu. Ya, kita kedatangan abang yang spesial dan beliau ini adalah founder dari Audisen. Beri tepuk tangan dulu, ya Bang. Oke, halo semuanya. Saya dari Audisen Group. Saya founder Audisen Group. Nama saya Hendy Yusuf. Bang Hendy apa Bang Yusuf, Bang? Boleh Hendy, boleh Ucup, boleh apa Oke. aja. Kalau Ucup ada yang sama tuh waktu itu, Bang. Oh iya. Kita satu kampus yang sama ya. Itu. Jadi lokal jokes, nggak usah bertanya lagi kampusnya apa ya kan. Jadi spoiler di episode-episode sebelumnya, Bang. Iya. Ya, oke. Kali ini kita akan bahas soal barbershop tentunya. Oke, yang oke. Bang Ucup aja ya biar Ya, biar oke, ini boleh. Bang ya, biar lebih deket lah ya. Bang Ucup, kalau Mas Yusuf beda. Nggak, Mas Yusuf beda. Itu lokal lagi tuh. Lebih klasik. Bang Ucup ini sebenarnya sekampus sama gua, sefakultas bahkan, sejurusan bahkan. Nah, jadi kita nggak sadar ya Bang ya, waktu Nggak itu sadar. kita ketemu terakhir mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu, udah lama lah ya. 7 kali ya, apa 8 kali ya. Iya kan? Oh. Ya, gua sama lu berapa tahun tuh Bang dari segi angkatan Bang? Angkatan gue 2006, lu 2014. Berarti ya gue terlalu sepuh kali ya. Enggak. Kalau lu nggak sadar gue senior lu, berarti gue nggak kurang terkenal. Atau guanya kurang aktif. Ya, jadi abang gua Bang Ucup ini yang punya Audisen nih. Jadi sekarang udah ada berapa outlet Bang Audisen? Sekarang kita ada 22 cabang sih. Berdiri awalnya tahun Kita berdiri dari Oktober 2015. Oktober 2015. Berarti ini udah 7 tahun Bang ya? Udah tahun ke-7, betul. Awalnya dari berapa cabang tuh Bang di tahun 2015 tuh? 2015 Oktober gitu. Awalnya gue masih kerja tuh pada saat itu. Masih kerja ya? Kerja di perusahaan apa tuh? Perusahaan swasta lah. Di Swasta. perusahaan migas waktu itu. Migas. Makanya anak sastra masuk migas, aneh juga ya. Wah, Aneh. super itu. Karena gajinya murah. Makanya dipilih. Pinter juga perusahaannya. Itu dia. FIB aja. Iya, makanya. Iya. Karena pas gue tawarin gaji sekian, ya segini doang. Gitu. Oke, yaudah itu aja dia. Apa kamu serius ini nggak bisa nambah lagi? Gitu. Tadi yang interview sebelumnya teknik soalnya. Iya. Teknik. Bapak salah nyarinya dengan teknik. Makanya. Aduh. Nah, terus gimana tuh Bang 2015? Jadi waktu 2015 itu udah kerja, udah lama segala macem. Terus ya kebetulan udah pengen ada tambah-tambahan lah. Karena pada side job gitu. Okay. Karena basic saya emang seneng di dunia sales gitu ya, dan sales, marketing segala macem gitu. Kayaknya pada saat saya kerja itu kan kayak fix gaji segala macam, kayaknya kurang menantang ya gitu. Maksudnya mau ada lebihnya lah sesuatu gitu. Untuk menyalurkan ide. Kita nyari-nyari tuh pada saat itu, nggak apa ya yang kira-kira bisa kita tinggal terus bisnisnya jalan sambil saya kerja gitu kan. Saya mikirnya simpel aja kayak gitu. Akhirnya yaudah tercetus, wah barbershop kayaknya seru nih gitu. Tadinya saya mau ikut franchise orang gitu, lebih simpel lagi. Iya, lebih simpel lagi. Kenapa kepikirannya barbershop gitu? Ya itu tadi, cuma
pengen simpel aja sih sebenarnya, pengen simpel kayak cuma 2 kursi, cuma 2 karyawan gitu kan, Tapi itu terus artinya modalnya nggak terlalu banyak? nggak terlalu banyak sih pada saat itu, modalnya nggak terlalu Oh, banyak. oke. Terus akhirnya Terus Oktober lu memutuskan kita untuk memutuskan untuk bikin. bikin sendiri Di aja deh, pertamanya di mana tuh, di Bang? Depok, Di di Depok? Depok Timur ya, di Depok Oh, I Timur. see. Itu, tempat sendiri atau Tempat sewa? kita sewa, pada Oh, saat itu sewa. saya udah nyewa tempat, karena saya mau ikut franchise orang tadinya, udah survei juga orang franchise-nya, akhirnya saya mikir kalau franchise ini cost-nya sekian, saya bikin sendiri kayaknya bisa setengahnya deh gitu. Ya udah saya bikin Iya. aja sendiri, bikin apa, cari-cari konsep segala macam, akhirnya bikin di Oktober itu, terus ternyata memang bisnisnya menjanjikan juga ya gitu. Oh, Akhirnya oke. pada saat Oktober, November, Desember itu saya coba karena saya di migas ada konsep yang, joint operation kan, ada yang memodalkan, ada yang mengoperasikan nah Oke. saya adopsi dari situ. Oh, jadi ini dari experience kerja juga Dari nih. experience Oh, kerja, gue bikin betul. skema kayak gini Heeh, ya, JO gitu. betul. Makanya Oke. pada saat kerja kan saya ngurusin semuanya tuh. Iya. Saya waktu kerja juga Apa aja tuh, Bang, apa ya? aja Iya, gitu, penanggung jawab penanggung jawab semuanya. semuanya, Penanggung jawab umum bahasanya, gitu. Bang. Legal juga, Waduh. marketing juga, Memang ini presenter fakultas juga kita gitu. nih top, Bang. Iya top ya. Iya. Bisa apa aja. Iya, bisa Terima bahasa kasih fakultas kita. terima kasih, Nggak usah kita sebutkan. gitu ya. Gitu. Jadi Itu, Palu Gada tuh, Bang. Palu Gada. Kayaknya lahirnya di fakultas Heeh, kita ini. iya, sampai waktu itu kantor butuh internet aja saya yang daftarin gitu kan, kayak gitu pokoknya apa aja, saya siap Bos gitu, melakukan apapun gitu. Fakultas Ilmu Komputer entar dulu. Entar dulu Ya, gitu. Iya, masih bisa masih ke-cover bisa kita nih ke-cover gitu. sama versi Palu Gada. Iya. Akhirnya bisa semuanya, maksudnya diajak di situ sambil belajar segala macam, sama finance saya belajar karena memang saya niatnya setelah ini emang saya pengen bikin usaha sebenarnya, pengen goal saya tuh ke depannya memang pengen bikin usaha. Sampai akhirnya bikin usaha, terus saya adopsi dari pengalaman saya gitu, pengalaman-pengalaman saya sampai akhirnya di Di bulan perusahaan migas. Desember itu, ya saya coba bikin bikin kayak semacam joint operation sama orang. Jadi sebenarnya franchise tapi terpusat Oke. pengelolaannya gitu. Jadi saya butuh Oh. pemodal aja gitu. Oh, berarti lu sebenarnya di outlet sebentar nih. Lu bikin Oktober, Bang. Mhm. Berarti lu outlet berikutnya itu di bulan Desember. Itu nggak Bulan jauh Januari bulan Januari ya? ya, pokoknya ada deal investor, saya nyari investor, Heeh. akhirnya langsung dapat 2 tuh. Oh, berarti itu nggak selang lama dengan pertama kali lo bikin ya? Iya, cuma perlu Oke. experience 3 bulan, Mhm. dia juga tahu, "Nih kita baru 3 bulan jalan," gitu. Tapi Dan investor tertarik gitu heeh, ya? kelebihannya kan lo nggak usah ngapa-ngapain, gue yang ngejalanin semuanya, Oke, sampai gitu. manajemen semuanya tuh, Iya, manajemen keuangan, manajemen keuangan segala karyawan macam, dan lain wah pokoknya sebagainya. bisa semuanya deh gitu, padahal gue sendiri doang. Mungkin Palu orang Gada tadi. orang nangkapnya mungkin, oh udah ada staff finance kali, udah ada marketing Iya, segala macam, iya. tapi gue semuanya Oh, pedal gitu. iya. Ya udah akhirnya ada 2 di daerah Depok juga tuh, outlet ketiga itu ada di Lenteng Agung, sampai sekarang masih ada. Outlet berarti Depok Lenteng Agung nih? Depok Oke. Lenteng Agung gitu. Udah masuk Jaksel sih itu, Bang. Heeh, masih Jaksel gitu. Pada saat itu kan belum nikah tuh, jadi saya masih tinggal di daerah situ juga, jadi deket lah pengawasan Nah. tiga. Ya saya pikir waktu itu, ya bisnisnya bisalah saya sambil jalan, sampai akhirnya 2 bulan kemudian ada lagi yang mau lagi bikin 2 bulan lagi. kemudian itu berarti fasenya Cepet cepet banget tuh cepet ya, banget fasenya ya? gitu, cepet banget. Oke, oke. Akhirnya ada outlet keempat, sampai akhirnya ya udah saya memilih antara yang ini atau yang ini kan, karena memang yang Nah. ini udah ancang-ancang Oke, berarti, lu milih untuk resign nih? untuk Udah resign. ancang-ancang untuk Heeh, resign nih? udah ancang-ancang Oh, untuk ya. resign, padahal Oke. tawaran, "Lu gue sekolahin lagi deh S2," gitu kan, sama bos Iya. gua, Heeh. "Aduh gimana ya?" Aduh gitu kan. gimana ya gitu. Mohon Gitu. maaf nih Pak, saya punya usaha. Heeh, bos saya nggak tahu, bos saya Nggak nggak tahu. tahu saya bikin usaha pada saat itu, gitu. Sampai akhirnya ya udah saya resign, ya udah akhirnya memilih kan, ya udah saya fokusin di sini deh gitu. Sampai akhirnya ya udah sampai sekarang bisa berjalan, outlet kelima juga hitungan bulan lagi ada lagi Ada terus terus gitu ada ya? terus gitu. Dan ini posisi sekarang outlet udah Udah 22. 22. 2.
Cuma Beri tepuk tangan dulu dong. karena pandemi kemarin ada 8 outlet lah yang kita postpone dulu, yang Covid kita ya, Covid ya. gitu. Oh, Betul. memang Covid ini agak ganas ya. Agak ganas. Setiap ganas. kali gua mewawancara orang pasti ya kan pasti ada unsur Covid unsur nih yang Covid, mempengaruhi. Karena betul. gimana pun juga bisnis tuh akan pivot pada saat itu ya. Betul, Jadi betul. harus ya mungkin ide-ide yang baru yang sekiranya tetap bisa making revenue yang bisa sustain ininya lah usahanya gitu ya. Nah, itu pas waktu Covid tuh dinamikanya seperti apa tuh, Bang? Wah, dinamikanya tuh. Jadi sebenarnya Covid itu apa ya? Covid itu virus, Pak. Virus itu. Kita sih kalau pengusaha bilangnya bukan virus. Apa tuh? Musuh itu. Musuh negara. Itu kayak udah public enemy, Bang. Public enemy itu. Common enemy itu udah. Common enemy. Jadi kalau saya ngelihatnya Covid itu sebenarnya bukan Covid sih, kebijakan pemerintah yang bikin kita tuh nggak bisa bikin perencanaan jangka panjang. Jadi jangka pendek semua 2 bulan ke depan doang, 3 bulan ke depan doang. Jadi ketidakpastiannya gitu. Itu. Karena kan pada saat itu fasenya berapa kali gelombang kan, gitu sampai saya nggak hafal tuh namanya PSBB, PPKM, apa segala macam gitu. Penggerebekan apalagi. Penggerebekan itu. Iya, sampai kucing-kucingan sama pasal Pol PP juga. Sampai saya hafal tuh namanya. Dia mulu nih kayaknya. Gak usah disebut lah. Bang siapa gitu ya. Pak siapa sih? Babe siapa? Babe. Halo Be. Bantu lah Be. Itu pusing juga mikirin 22 kena grebek gimana kan yang sana. Info-infoan tuh Bang ya. Iya, info-infoan aja gitu. Oh, di situ udah ada razia. Yang sini siap-siap gitu. Siap-siap. Rolling door turun dikit. Iya. Gitu kan. Gordeng gitu. Gitu aja. Ya, pokoknya gitulah. Artinya kan kalau di bisnis kan kita punya misalnya udah selesai nih pada saat September. Jadi kan Maret terus udah mulai new normal kan sebenarnya tuh. Di waktu itu presiden kita itu kan bilang katanya udah mau berdampingan dengan virus. Gitu kan. Akhirnya di bulan September itu gubernur kita tercinta itu kan narik rem lagi kan. Akhirnya begitu lagi. Ini yang Delta ya berarti? Belum, yang second itu yang mana ya? Kalau Delta kan 2021 tuh. Iya. Ini sebelumnya berarti? Sebelumnya gitu. Waktu itu PPKM nasional, sekarang kan yang Jakarta tuh PSBB itu. PSBB dulu kan, PSBB 1, PSBB 2, baru PPKM level berapa tuh kayak Bon Cabe kemarin. 1 sampai 10 tuh. Ada gradingnya. Ada levelingnya. Ya itu yang bikin bisnis kita tuh nggak bisa punya mau di marketing kayak apa juga susah kan. Gitu sampai akhirnya ya efeknya kita pengurangan karyawan gitu kan, setengah gaji segala macam gitu-gitu. Nggak kepikiran untuk ini Bang, bikin layanan on demand gitu, pada saat itu? Pada saat itu sih bisa, berjalan juga kayak home service gitu. Gitu-gitu juga jalan. Cuma ya nggak terlalu banyak sih gitu. Ya tetap menurun lah ya. Mungkin karena spending masyarakat juga dia pikir-pikir ya. Iya, pikir-pikir. Mending gua agak gondrong dikit ya kan. Daripada nggak aman ini kan cash flow gitu kali ya. Sebenarnya sih kalau saya baca dari dunia cukur ya, lebih ke sebenarnya duit mungkin ada ya, karena kan nyukur kan sebulan sekali cuma 30.000 sampai 50.000 kan nggak seberapa ya sebenarnya. Oh, mungkin karena pembatasannya sih lebih ke itu ya. Lebih ke nggak ada kebutuhan ya Mas. Sebenarnya orang kan cukur rambut kayak Mas gitu karena kerja kan. Iya. Kalau pada saat WFH kan ngapain gue cukur? Pas WFH kan ya berantakan aja nggak apa-apa gitu kan. Kayaknya tukang ini juga karena orang mungkin jarang mandi juga gitu kan. Iya, orang bangun tidur tukang sikat gigi juga WFH, kan? tukang sikat gigi iya kan. Itu juga penjualannya menurun tuh kayaknya. Iya. Orang kan cuma pakai baju kemeja segala macam bawahnya kolor kan bisa langsung kerja kalau pada saat itu kan. Toko fashion gua denger-dengar pada saat itu salah satu yang besar juga banyak yang tutup ya Bang ya. Banyak, gitu. Iya. Emang ngaruh banget sih. Karena kayak anak sekolah aja kan kemarin gondrong-gondrong kan market kita kan anak-anak sekolah sama kerja ya. Orang-orang kerja gitu yang memang dia habitnya itu sebulan sekali minimal atau 2 minggu sekali. Reguler lah ya. Iya, reguler gitu. Kena kuping sedikit kan dia langsung ke kita sebenarnya. Nah, ini kan buat apa gue cukur orang gua enggak via Zoom ya kan? Iya, via Zoom kadang gambarnya bisa diedit tuh Bang. Bener. Rambutnya tiba-tiba pendek.
Itu dia tuh. Gitu. Ya kan Bang, itu ini agak menipu nih Bang, Iya. memang di digital ini. Gitu. Gitu. Ya, itu kan COVID second wave tuh Bang. Ya. Sampai kapan tuh berjalan yang seperti itu? Masa-masa sulit pada saat itu? Jadi sebenarnya 2020 sih masih masih bagus lah ya, masih masih penurunannya nggak terlalu. Tapi di 2021-nya itu sih. Itu kerasa ya? Iya, itu kiamat kecil buat kita tuh. Waduh. Itu 2021 tuh wah, Trailernya dulu lagi kiamatnya ini udah. gitu, wah. 2021 bener-bener setengah tahunnya itu Heeh. kan dari PPKM level berapa tuh tengah tahun kan, kuarter kedua ya di Kuartal tahun kedua. 2021 itu, ya itulah kiamat kita. Itu ngaruh Baru banget. kita muncul lagi tuh, maksudnya bisa fight lagi di Desember Januari kemarin sih sampai Berarti sekarang. sebenarnya tadinya 30 outlet. Dari 30-an lah, dari 30-an. Sekarang Jadi tinggal sekarang 22. 22, tapi lo itu 22. ngatur semua sendiri Bang, Ya, semuanya? semuanya. Kita ada manajemen juga kan, ada manajemen. Tim kita tuh yang tadinya 2019 aja saya punya karyawan kantor aja sekitar 15 Karyawan orang. kantor itu 2015, sekarang berarti udah 2019 akhir tuh masih ada 15 orang. sebelum COVID tuh ya? Sebelum COVID. Sekarang tinggal ya berjalannya itu ada berkurang karena kan kita pemasukannya juga kurang. Kadang-kadang kita ya udah di Pas rumah. waktu COVID itu apalagi ya Iya, kan? apalagi gitu. Nah, itu posisi seperti itu akhirnya sekarang balik lagi apa tetap dengan efisiensi itu Bang? Masih tetap efisiensi, ya kita karena kan sekarang programnya ini sampai dengan 2022 akhir ini saya programnya recovery. Oh, I see. Gitu, recovery penyembuhan dulu karena kan nggak bisa langsung jebret kan. Jadi rekrutmen juga nggak digas Nggak sekarang digas juga sekarang gitu. Jadi perlahan juga ada nah kalau sekarang kan udah mulai kelihatan lah ya. Saya sih ngelihatnya udah nggak ada episode selanjutnya gitu. Jadi saya bikin episode sendiri ya kan. Ibaratnya bikin program selama 1 tahun saya udah berani. Oh Gitu. gitu, oke. Jadi pas waktu pengurangan karyawan tuh kan ngaruh tuh Bang ke manajemen, apa kita harus menyediakan waktu yang lebih untuk mengatur ini itu yang tadinya diatur oleh karyawan yang di PHK apa gimana tuh Bang? Ya sebenarnya ya Akan ada PR tambahan buat kita untuk ngatur manajemen yang orangnya nggak ada ya gitu kan? merampingkan kerjaan juga sih sebenarnya, merampingkan. Karena di lapangan pun kita juga Kurang ya, posisi demand? untuk karyawan di lapangan yang di lapangan barber-barber itu juga kita kurangi gitu. Oh gitu. Banyaknya setiap outlet itu kita kurangi selama pandemi itu, efisiensi juga. Jadi yang ngurusin anak-anak sebanyak yang sebelumnya banyak banget kan jadinya berkurang juga kerjaannya gitu. Untuk tren sekarang tapi udah recovery lah ya, Udah udah recovery. mulai bagus lagi Udah mulai lah ya? bagus gitu. Berjalan berapa bulan nih Bang? Program recovery sih dari bulan Februari kemarin sih. Oh, awal tahun inilah ya? Sebenarnya Februari itu udah kita canangkan, cuma kita lagi nunggu episode terakhir. Apa nih? Raja terakhir kan Omikron kemarin. Oh, iya gitu. iya. Kita udah lewat tuh. Oh, iya, Ternyata Omikron. raja terakhir cuma sebulan 2 bulan kan. Iya. Gitu. Ya udah selesai. Semoga nggak ada lagi ini ya. lagi episode-episode yang Episode lain lagi selanjutnya. ya kan? Iya. Bapak-bapak datang lagi. Cukur kagak. Iya makanya. Itu. Gua penasaran nih Bang, kan maksud gua sejak kapan lu terus kemudian memutuskan untuk punya ketertarikan barber gitu kan, di saat orang kadang kepikirannya, "Oh gua bikin kafe kali ya," gitu. Kenapa lu kepikirannya barber tuh Bang? Apa karena emang, demand customer needs-nya emang ada di situ apa gimana gitu? Gue berkaca sama diri gue sendiri juga sih. Sebenarnya gue kalau ke salon itu kayaknya akan gimana gitu image-nya Iya. kan. Tapi kalau ke pangkas rambut kayaknya gua udah nggak level gitu kan maksudnya kan. Iya. Masa ya gue buat rambut gua doang gua menginvestasikan cuma 15.000 sampai 20.000 agak mahal Iya, dikit lah gitu kan. iya. Tapi ya gue pengen bikin tempat yang memang khusus cowok gitu, khusus cowok. Oh, ini berarti audition khusus cowok? Khusus cowok, Segmennya emang spesifik ya? spesifik Oke. cowok. Kita tuh sebenarnya target marketnya tuh millennials lah, 24 sampai 35 tahun. Meskipun Tadi banyak yang anak-anak. ngegerebek enggak ini? Itu nggak sesuai segmen kita itu, Oh, di mungkin atas. kesalahannya itu juga Di ya, Bang. atas. Lu kagak nggak nulis di segmen Iya. lu gitu kan. Ini kok nggak ada guanya nih. Gua gerebek aja lah. Iya. Kalau tanya anak lapangan, "Barber rame nggak?" "Rame bos," gitu. "Nih, bapak-bapak semua." Jadi
Itu under berapa tahun tuh Bang kalau dari segi segmen sebenarnya target segmen lu tuh? 24 sampai 24 sampai 35 sih. Oh 24 ya, sampai 35 millennials lah ya. millennials. Kalau untuk ya paling tambahan anak kecil sih. Anak kecil Anak kecil. kadang-kadang pengennya ke barber kita sih. Iya, anggap aja Gitu. 24 lah ya. 24 lah gitu. 24 ya 24 sampai 35 lah Tapi gitu. anak kecil sekarang udah ngerti style Denger sih. style bener gitu. Mungkin anak kecil ketika ditanyain juga mau potong apa, Dek? Undercut. Iya, undercut. Nah, bisa French juga. crop. Wah. Saya mau comb hair dong ya. Dia tahu-tahuan gitu. Tahu-tahuan. Biasa sudah sangat sosial Iya. media sekali, Bang. Udah sangat Iya. sosmed sekali ini. Nah, Nah, gitu. ini Bang, terus penyerapan tenaga kerja nih. Ngomong-ngomong soal talenta muda nih kan pasti kita ngomong soal penyerapan tenaga kerja ya kan. Ini masa recovery, berarti lo udah mulai dong nambah di outlet ini 1-2 orang barber gitu. Nah, itu udah ini enggak, udah membaik enggak kondisinya sekarang? Udah membaik sih, udah membaik. Total ada berapa sih Bang kalau dari 22 outlet lo kalau boleh dijumlah itu? Manajemen berapa terus ini lo berapa gitu? Kalau manajemen barber. sih sekarang setengahnya dari kemarin lah, sekitar 7 sampai 8 orang. Termasuk Oh. gue juga, karena kan gue juga berdua. Iya, ya, gitu. 7 sampai 8 orang manajemen nih. Iya. Nah, kalau in every ininya barbernya Untuk outletnya outletnya itu 2 sampai 4 orang lah. 2 sampai 4 orang ya. Iya. Berarti Kemarin juga nggak ada kasir, sekarang baru kita mau adain kasir lagi itu gitu. berarti hampir 100 orang ya, Bang ya? Maksud Ya, gua kurang itu kan lebih ada sih. 22 ya. Itu kalau katakanlah 4 Kalau orang full tuh sih bisa 80 segitu. something lah ya. Delapan. Iya. Jadi Kalau sekarang sih saat ini masih sekitar 50-an lah kalau sekarang sih. oh Karena kan 50-an. kita untuk nambahin gitu kita lihat marketnya dulu Oh iya gitu. di daerah situ seperti apa Iya. gitu ya. Kita juga pakai program-program bakar duit juga gitu. Oh, 3 gitu. kali kita ke gratis 1 gitu. Oh. Makanya datang ke desain tuh 3 kali gratis 1 tuh. Sekalian ya. 3 kali cukur gratis 1. Ya kan mana ada barbershop yang lain berani gitu. Iya. Kita biasanya doang 10 kali dulu, iya, Bang. 10 kali. Itu kartunya udah lecek. Udah lecek ya kan. Yang 2 udah taruh di Iya. mana ini ya kan. Gitu. Kita juga kemarin udah marketingnya juga endorse orang lah segala macam. Ya kita balikin ke dulu lagi lah kepercayaan orang segala macam kan mungkin pada saat pandemi kan mungkin nggak maksimal juga kita. Iya. Kayak lampu-lampu nggak kita ganti, sekarang udah kita ganti Oh, lagi berarti itu juga ada efisiensi. spending untuk Iya, maintenance buat itu maintenance ya. juga Iya, gitu. iya. Makanya programnya ya banyak gitu dari sisi fisiknya kita benerin, dari pelayanan kita benerin juga gitu kan, dari sisi marketingnya juga kita gimana cara mempropagandanya supaya orang-orang pada balik lagi gitu. Sebentar Bang, gue penasaran nih Bang, barber itu sebenarnya ada asosiasi atau semacamnya gitu nggak? Kalau asosiasi ada, asosiasi Indonesia ya? owner gitu ada Oh, oke. banyak sih Dan asosiasi. biasanya kegiatannya apa aja tuh Bang kalau? Kegiatannya ya paling ngumpul di grup WhatsApp gitu, gosip-gosip gitu. Ngumpul virtual lagi. Iya. Ya kalau pada saat sebelum pandemi sih kita sering ketemu gitu. Sering, Maksudnya ada acara kalau dunia barber tuh sebenarnya sering banyak event juga sih. Eventnya ngapain aja biasanya Bang? Apa Ya musik? misalnya ada event-event yang talk show gitu. Oke. Karena di barber itu ada selebnya juga loh, banyak yang terkenal Mas Jadi gitu. selebriti yang dia memang berasal dari barber apa gimana? Barber gitu. Barber yang akhirnya dikenal oleh lingkungan Oh, jadi apa nih istilah baru masyarakat. nih? Seleb barber. Seleb barber Anjay, sebenarnya sih. seleb barber. Mereka sih nggak nyebut itu ya, Oh, kita. kalangan kitanya karena followersnya bisa 1 juta, bisa berapa ratus ribu ya Itu itu kan. dia bikin konten tentang motong rambut gitu apa Ya gimana? misalnya ya pokoknya dia tokoh barber lah gitu yang terkenal. Ya misalnya kayak seleb kalau seleb chef ada kan gitu, Iya. gitu. Oh Ya iya, kayak seleb gitulah chef. gitu. Oh ini Kayak terkenal gitu. tiba-tiba siapa gitu kan. Gitu. Kalau Berarti di dia barber punya konten dong, iya, bikin bikin konten segala macem. Oh gitu. Bikin acara pada saat offline itu misalnya dia jadi juri live barber gitu, live. ya live barber gitu. Dia jadi juri kompetisi segala macam Kompetisi gitu. barber tuh yang kayak gimana tuh, Bang? Jadi kompetisi cukur, bagus-bagusan cukur gitu. Orang tapi? Iya, orang. Orang yang Gitu. dicukur? Orang dicukur. Berarti orang yang disediakan itu volunteer apa biasanya orang, "Bang." Kalau itu biasanya Cukur nggak? Gitu kan. pesertanya bawa sendiri korbannya Oh, kan, korbannya gitu. bawa sendiri. Karena 2000 berapa tuh acara TV juga ada kan? Ada yang curang nggak Bang? Bawa peserta yang cakep gitu? Ya ini mah udah cakep. Gitu kan. Ya mungkin banyak kali ya. Dulu banyak sih acara-acara kayak gitu, banyak banget Biasanya gitu. di
Mana tuh Bang eventnya? Ya di kafe-kafe segala Oh di macam kafe. Oh gitu-gitu. jadi di kafe aja Iya, udah sebenarnya bisa ya? mhm. Nah Eee, kalau saya waktu itu bikinnya malah internal gitu, oh karena internal audition ya sendiri? Karena itu pun udah 50 orang lebih ya iya. Wah barbernya? dulu berapa, Fahri tahu tuh, berapa Berapa nih? seratusan orang ya. Oh 100? Oh iya Iya. karena 2 kali lipatnya ya? Iya, pada saat itu kan banyak banget bikin kita nyewa satu kafe, kita lombain aja anak-anak gitu. Kita malah manggil gitu, manggil. Nah, Oh terakhir itu gitu. di Desember 2019 tuh. Apa nih Bang? Apa? Audition Champions League. Champion. Gak tau tuh Fahri yang bikin posternya tuh. Salah namanya apa Kalau Fahri itu gitu. UCL kan Bang, ini OCL. OCL. Gitu. Iya iya. Kemarin alhamdulillahnya Mhm. menang sih Bang. Heeh Jadi heeh. gue ditraktir Mhm. sama temen sih Bang. Oh gitu. Iya. Jadi nunggu UCL nih, UCL. OCL, OCL. Audition Champions Champion League. League, ya kan? Bisa sih. Waktu pandemi juga gue bikin ini sih, bikin kompetisi catur. Oh aduh, ini gimana itu relate-nya? Waktu itu kan lagi ada Dewa Kipas itu kan. Oh I Biar see. ada exposure aja di Di Instagram audition. gitu, di audition. Audition catur league. League gitu. Chess league ya. Chess league. Iseng-iseng aja gitu. Iseng-iseng. Isengnya Heeh. lumayan ini ya, costly ya. Memang founder barbershop itu harus gitu ya. Iya. Isengnya kalau isengnya cuman remeh-temeh, janganlah ya kan, jangan. Itu. Kalau ini nih Bang, customer, kan pasti maksud gua kayak namanya ini kan jasa ya. Nah, lu gimana tuh cara lu untuk apa ya, istilahnya meningkatkan pelayanan atau mereview sebuah, "Oh ini kayaknya kurang ini, kurang itu." Tuh biasanya gimana tuh Bang? Dari pas waktu lu 2015 sampai sekarang tuh? Sebenarnya gini, kalau setelah pandemi nih, sebelum pandemi itu gue berpikir bahwa ini banyak cabang segala macam, Mhm. gue perlu ada standarisasi cabang pelayanan yang sama Oke. atau SOP yang sama segala Heeh. macam. Nah, pada saat pandemi, gue berpikir dan sampai sekarang gue mau berpikir bahwa sebenarnya barber itu akan menemukan pasarnya sendiri, barber ya, tukang Heeh cukurnya ini heeh. akan menemukan pasarnya sendiri, gitu. Oke. Gue nggak bisa menyamakan semuanya itu secara seragam. Bahkan sekarang aja seragamnya aja nggak ada. Kita bikin Oke. gitu, karena personal branding personal image-nya dia, karakter dia, saya pengennya nonjol Maksudnya per personalnya, personal per per orangnya nih, orangnya per gitu, barbernya nih, gitu. gitu. Jadi Oke. kalau saya mengubah itu sih, mengubah mindset itu pada saat itu kan kita nyebutnya mereka itu karyawan kita. Kalau ini sekarang kita Partner, talent mitra. malah talent. 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 Oh, Ya cocok. kan? Tos dulu dong. Talent. Udah linier ini, udah linier. Kalau saya sih ini mindsetnya adalah sama seperti produser atau eksekutif produser di musik. Nah, mereka Oke. itu artisnya. Nah, saya itu eksekutif produser dan ininya yang nyariin job Oke. dia, yang nyariin Nah. klien dia, maksudnya yang nyariin Oh. customer untuk dia gitu Iya kan. iya iya, talent ya. Branding dia seperti Heeh. apa segala macam. Nah, nanti ke depannya saya mau seperti itu. Jadi Oke. akan menemukan marketnya sendiri. Karena beda-beda skill mereka juga beda-beda. Ada yang jago di long hair, ada yang jago Nah, di short hair. memang, ini ya style-nya Style-nya sendiri-sendiri masing-masing, ya iya, kan? style-nya masing-masing, ada yang suka Heeh. pakai celana pendek, ada yang suka pakai, baju seperti Oh, apa. Saya oke. pengen ngebebasin anak-anak, ya asal berkonsep, Oh, gitu. iya iya Supaya iya. bisa di-notice, karena kalau brand-nya sendiri juga nggak kuat untuk membuat percaya, gitu. Mhm. Maksudnya kita sama-sama lah, sama Punya kayak karakter berarti Bang heeh, ya? Heeh. betul. Kayak misalnya, kalau label sama musik, boleh nyebut merek ya, misalnya Nggak A apa-apa gitu nggak ya. apa. Aquarius gitu, misalnya sama Heeh, Dewa 19 ya kan dua-duanya heeh. mesti punya branding yang sama Iya. gitu, Oh, iya iya gitu. iya iya. Dan si labelnya atau apa ya kita memfasilitasi. Ya saya ke depannya sih strateginya seperti itu sih, Itu berarti gitu. membuka banyak peluang nih buat Iya, sebenarnya talenta-talenta ke betul, depan juga ya, talenta-talenta muda untuk punya karakter, ya kan, yang karena ini iklimnya, environment-nya lebih dinamis sih iya, jatuhnya, Bang, ya. betul Nggak betul nggak betul. hanya sebagai sebuah usaha, tapi lebih berkembang dari itu. Ini adalah sebuah ide yang Iya dinamis iya, gitu, yang bisa betul, bisa dikembangkan dikembangkan. ke arah mana Iya, saja betul. gitu ke depannya. Dan ini iklim yang sangat bagus Iya loh. iya, Dan kita butuh mindset para owner-owner yang mhm, seperti Bang Ucup. amin amin. Ya kan? Iya Ke depannya agar lebih banyak iya, lagi dan semoga asosiasi, owner dan lain sebagainya lebih lagi tuh Bang, iya, ya kan? mudah-mudahan, Mungkin kita nanti tertarik buat talent scouting yang mhm, boleh, dengan, punya siap, barber yang punya karakter tuh iya, Bang, betul, supaya nanti kita bisa pengembangan talenta iya, muda, betul gitu betul, kan. Nah terus ini Bang, kalau di audition sendiri nih Bang, mhm.
Kalau misalnya memberikan kesempatan nggak tuh Bang, kalau orang misalnya udah berkembang nih dia, terus kemudian bisa jadi dia buka barber sendiri, gitu. Pernah ada case seperti itu Banyak atau banyak? banyak, Banyak ya? Gimana mhm. tuh Bang ceritanya? Jadi gini, kita kan dari kita setahun kita jalan kita bikin akademi. Kita punya Oke, akademinya namanya apa sendiri, tuh Bang? Audition Next Academy. Audition X Next Academy. Next 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 Academy. Academy gitu, Audition Wah, Next Academy. beri tepuk tangan. Baru kita Emang rebranding, kita ganti emang nama kemarin. talent ya. Ini bukan hanya sebuah usaha Nah, cukur rambut aja ya, lah. Ini beyond itu Bian guys, ya. beyond itu ya kan. Kita udah 150-an 150-an batch, satu batch itu sekitar 5 sampai 10 orang. Jadi kalau dihitung 150 batch Bang. ya, kita itu kalau dihitung udah 1.000 Gokil. orang kali. Berapa Bang? 1.000 orang kali 1.000 lulusan orang kita, yang udah ya, dilatih. dari nol sampai dia akhirnya berkarir di mana-mana. Sangat Mhm. impactful nih, impactful banget. Yang bikin barber sendiri tuh udah puluhan orang sih, puluhan orang. Yang dari Audition, Dari yang Audition. alumni Alumni Audition Audition Next nih ya, Academy itu. Kan kita Oke. nggak pernah melarang mereka, malah justru kita lebih suka kalau ketika dia berkarir di Audition, misalnya di pelatihan, dia kerja misalnya 2, 3 tahun di sini, akhirnya dibikin sendiri, saya malah lebih bangga daripada dia kerja di tempat orang, gitu. Oh, iya karena entrepreneurial thinking-nya jalan Betul nih gitu. betul, gitu. Oke. Nah, ini gue jadi tertarik untuk apa ya, bertanya sebenarnya lo pasti punya goals Mhm mhm, atau satu mhm, filosofi apa mhm mhm, sehingga lo terjun di sektor ini gitu, mhm. Bang? Boleh boleh diceritakan nggak, Bang, ke teman-teman talenta muda? Ke goals, ya sebenarnya sih, ya prinsipnya sih, apa ya, filosofi, kalau menurut saya sih orang terkaya di dunia adalah orang yang paling bermanfaat di dunia, bener nggak? Iya, benar benar Ya nggak benar. sih? Iya iya, benar Ya benar, Bang, kan, benar benar. dia memberikan manfaat yang banyak, akhirnya impact-nya adalah dia jadi kaya gitu kan. Ya Oh, itu iya aja sih, iya, saya benar benar. Hukum bikin kausalitasnya begitu heeh, ya. ya sama kayak kayak pada saat lebaran kemarin lah gitu. Hmm, Kita kita bikin naik harga, karena kan prinsip ekonomi gitu, iya. demand-nya Demand-nya banyak, naik. supply-nya dikit karena banyak yang pulang Iya. kampung, banyak yang tutup segala macam, kita Heeh bikin naik harga. Karena, heeh. supaya orang-orang paham bahwa ini tuh value yang harus Yang lebih yang memang mesti lebih harus di lu ini kasih ke heeh. barber yang udah yang nggak bisa pulang kampung, tapi demi Demi mencukur lu mencukur rambut lu. di saat lebaran Iya gitu. iya Nah itu iya. saya bilang sama anak-anak, jangan dilihat nilainya, tapi dilihat lu bermanfaatnya Bagi orang bagaimana, lain, iya. segala macam gitu. Meskipun banyak yang akhirnya dapat Google review satu karena, "Oh, mahal banget sih harganya," gitu kan. Itu Oh, orang iya nggak iya, ngerti mungkin ya, heeh, nggak ngerti gitu. filosofinya lah, Filosofinya heeh. bahwa kalau saya sih berbisnis ya yang penting banyakin manfaat aja sih. Ya Bener nanti bener. efeknya Kembali ke kita kembali ke lagi. kita lagi gitu, Oh, ya oke. prinsip kayak gitu aja sih. Heeh, Siapa sih yang paling terkaya di dunia gitu, ya itulah yang paling bermanfaat gitu. iya, jadi itu teman-teman, jadi semakin kita, apa ya, istilahnya naik juga, niat awalnya adalah untuk memberikan impact, memberikan manfaat kepada yang lain-lain juga, begitu ya? Prinsip bisnis emang gitu sih, kita Mhm membuat manfaat menciptakan, menginovasi atau meng-create satu, solusi buat orang mhm, yang bermanfaat, iya. akhirnya kayak gitu kan. Inspirasi kita tuh ya misalnya kayak di dalam negeri, ya menteri kita lah, menteri pendidikan yang sukses bikin Gojek dalam Mhm, kurun waktu di bawah 20 tahun itu kan, iya, istilahnya impact-nya kan luar biasa dari luar kehidupan biasa, sehari-hari. heeh. Wajar kalau dia jadi triliuner sekarang gitu Iya, kan. lu ada ini Bang, kepikiran menerapkan impact itu dalam skala yang lebih besar lagi mungkin di tingkat nasional gitu di Indonesia gitu, maksudnya ada kepikiran ke arah sana nggak Bang? Kalau ke arah sana sih gimana ya, kalau saya sih jalanin aja lah. Setelah pandemi ini kita Iya, recovery dulu, recovery dulu deh recovery gitu. dulu. Kalau untuk skala nasional segala macam, ya, nggak tahu sih kalau kalau dibilang audition skala nasional juga sebenarnya udah ada di Bali sama di Pontianak juga kan, Oh nggak di cuma di Pontianak juga? nggak di Jabodetabek juga, di Surabaya juga waktu itu ada, gitu. Oh, Tapi kita close waktu itu emang kita karena Covid bukan? Covid, Oh karena karena Covid. akhir Desember 2019 itu kita baru baru ada di Surabaya, akhirnya kita tutup lagi, gitu. Oh gitu? Aduh, zona hitam di sana kan, Zona hitam. awal-awal kan, gitu. Nanti ada bapak-bapak lagi. Iya, makanya. Di sono mas-mas, Oh iya tapi Mas-Mas ya? Surabaya. Iya iya iya. Aduh. Pakde. Pade-pade. Jadi, Mhm, kayaknya bukan ngegrebek kalau di sana, Bang. iya apa, Heeh. bahasanya Nebeng beda. cukur bisa. Gratis. Gratis, Aduh. Ya, gitu. ada pesan-pesan nggak, Bang, yang Abang perlu sampaikan ke teman-teman talenta muda di luar sana, khususnya orang yang
pengen belajar menjadi barber atau orang yang udah punya pengalaman barber dan ingin mengembangkan diri lagi ke depannya gitu? Apa ya, kalau yang ingin jadi barber sebenarnya gini, kalau barber itu pendekatan saya adalah pendekatan seniman sih sebenarnya. Itu Mmm, kan seni cukur rambut ya, gitu. seni ya? Seni Seni ya, yang lebih seni ditekankan heeh, seni? seni. Bukan karena fakultas nih, Bang? Oh ya, Oh enggak? itu budaya gitu ya? Ceplosan ya, fakultasnya entar dicari ya. Nah, kalau itu pendekatannya seni, jadi namanya seni kan ada orang yang misalnya seni musik gitu, ada orang yang dihargai 2.000 perak, ada orang yang dihargai 20 juta, ada 2 miliar segala macam kan tergantung Mhm, dari nilai nilai value seninya? dianya gitu, Oke. gitu. Sama kayak cukur rambut juga ada yang misalnya tarif 15, ada yang jutaan juga banyak gitu. Mmm, Jutaan banyak ratusan juta juga ada kayak gitu, mmm, gitu. Jadi tergantung dari gimana kita punya membawa diri karakter, nanti karakter segala mhm, macam kayak gitu. Karena value-nya sendiri ya tergantung dari kita yang ngebangun gitu. mmm, Karena ya itu pekerjaan tukang cukur tuh sama sekali nggak hina sih sebenarnya. Karena iya, di tempat saya pun penghasilan barber itu luar biasa sih mhm, gitu. Dia ada basic basic apa, income, basic income, mhm, ada komisi per kepalanya, mmm, ada komisi per servisnya, ada mhm, penjualan produk, ada mhm. bonus target gitu. Banyak ya, Ada bonus apa target ya, iya, variabel itu dari ininya, income-nya perusahaan banyak ya, ya? ada dari Heeh, perusahaan. Dari customer juga kadang-kadang customer tip kalau dia suka kan dapat tips iya, ya gitu, heeh. dari 20 sampai ada barber saya yang harga cukurnya itu 50.000 tapi customer bayarnya 200.000. Itu nggak masuk akal Oh, kan? iya 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 iya. Tapi kan Karena puas ya puas pelanggan, gitu. customer satisfaction. Nah, kadang pelanggan itu message dari karyawan bahwa, "Lu jangan ke mana-mana, lu di sini aja." Iya, Gitu kan. oh, iya "Lah kalau iya. kurang gua tambahin nih." Gitu Iya, kan kadang-kadang oh, iya customer iya. begitu kan. Iya iya, bener Supaya bener dia bener. kadang-kadang karena turnover-nya emang tinggi kalau di dunia Mhm, barber itu tinggi. Jadi ya itu, kadang-kadang untuk customer-customer yang emang udah pelanggan cukurnya udah senang di satu tempat, ya menurut saya sih kasih tips lah, biar iya, dia betah. iya Dia iya betah, iya. dihargai. Karena barber sih sebenarnya nggak secara gamblang dia minta, nggak akan minta Mhm, sih gitu. nggak akan nggak Tapi akan. kalau dikasih pasti dia nggak akan nolak gitu. Iya. Karena biar biar buat tambahan itu, Iya, biar dia, benar "Oh di benar. sini gue banyak langganan," gitu-gitu, banyak langganan, banyak yang ngasih tips, dia akan betah di Mhm, situ pasti, gitu. nah. Itu aja sih paling, gitu. Kalau yang untuk pengen mengembangkan diri lagi yang dia Mhm. udah, punya experience nih, Yang Bang. punya experience ya paling kalau saya sih sarannya, ada beberapa orang yang mungkin dia punya experience di cukurnya tapi di attitude-nya kurang, kalau Oke, menurut saya. Maksudnya itu di yang harus attitude kerja ya, di-underline lah ya, Bang, ya? heeh, attitude kerja dalam arti gini, banyak orang yang, kerja di satu tempat cuma sebulan, 2 bulan gitu. Mhm, Menurut saya mereka akan buang-buang waktu sih, karena dunia barber itu kan dunia yang kayak bola salju gitu. mhm, Ketika lu kerja 1 tahun lu akan ngerasa banyak yang suka sama lu, akhirnya balik balik lagi gitu lagi. kan. Kalau lu cuma 1 2 bulan ya ketika orang udah suka sama lu, elunya nggak ada, Ya kecewa itu dong mulai gitu. nol lagi, Mulai kecewa, nol lagi customer heeh, ini lagi, dia pindah lagi. pindah lagi atau coba ke partnernya terus nggak cocok dia kabur segala macam gitu. Mmm, Kalau misal jadi barber kan mungkin, loyal di satu tempat misal 1 2 tahun, itu bakal bisa ngerasain gimana rasanya punya impact-nya ke langganan depannya, iya. iya. Customer kan gini habit-nya, dia dari muda misalnya cukur Mmm, sama itu dari muda kayak kalau nggak salah SBY itu, mhm, presiden kita yang ke-6 itu mhm, kan, dari dia muda sampai sekarang kan cukurnya sama bapak-bapak itu. bapak-bapak itu? Ada tuh kalau nggak salah namanya siapa Mmm, gitu. Itu aja, konsisten, konsisten. iya. Karena biasanya kan cukur rambut itu kadang kita ngobrol, sharing, kadang curhat banyak Mas, Iya iya, banyak. benar benar Banyak yang benar benar. curhat gitu-gitu. Ini Nah itu kurang lebih ketika kita lagi di personal. ojol juga begitu sih ya, Iya 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 bener, iya, curhat. personal personal Iya, banget. Tapi sangat kalau ojol kan personal. mungkin nggak bisa kita bikin langganan kan, Iya, karena kan kadang sesuai aplikasi heeh, kan. kadang juga kagak nangkep dikit, Bang, agak Iya. teriak-teriak. Iya gitu "Apa?" dong. "Iya." Iya iya. Gitu kan. Oh iya, gitu padahal Iya nggak tahu iya, ngomong apa. apa tadi ya? Mas, iya Oh, Mas. iya iya. Iya, Bang. Oh, mantap itu, Bang. Apa orang nanya kok mantap. Ya Gitu. kalau di barber Nah, kan, kalau di barber dia bisa customer bisa milih sendiri segala macam mhm, gitu-gitu. Ya kadang gitu sih. Kadang customer-customer kenyamanan ya? customer banyak yang komplain sama saya, "Kok orangnya ganti-ganti segala macam." Ya mungkin Bapak kurang kasih tipsnya kali Pak, jadi nggak betah dia gitu. Gitu. Iya. Kayak gitu kan. Heeh, Jadi, konsisten konsisten di satu tempat gitu. mhm, Atau misalnya
tukeran nomor atau apa, tukeran Mhm. IG segala macam kan sekarang zamannya kayak gitu. Jadi Iya. ketika barbernya itu pindah, misal pindah ke satu tempat kan si customer-customer loyalnya dia tahu, Mmm. atau broadcast lah apa segala macam. Ya Mhm. sebenarnya sih simpel aja secara secara manual dan klasik aja, seperti itu Mmm. kan. Kayak Mmm. kayak ya sebenarnya relationship antara pelanggan dengan barber itu sama kayak orang pacaran, Mmm. gitu. Kayak orang berpacaran ya kalau udah sreg gitu, Iya, ya udah akan harus di situ, apa, bangun gitu, chemistry dulu chemistry, ya kan, bener. ya. Karena secara kayak di range umur 24 sampai 35 itu males ngejelasin lagi Mas kalau misalnya Iya iya iya. style kita udah stuck, kalau di Stuck, 23 sampai 35 udah stuck, udah bener nggak? stuck. Iya, benar benar benar. Udah itu aja, Itu aja. ya kan? Itu aja. Kalau lu masih umur 15 sampai 24 lu masih Masih explore. explore Kayak lu ya mau kan. mohawk lah, apalah segala Iya, macem gitu. Kalau heeh. udah 24, 35 ya Udah ketemu nih, udah gini nih template-nya nih ya gitu. minimal kan lu udah jadi SVP atau jadi manajer segala Iya macam. Lu iya. akan punya image sendiri Iya, gitu. Lu salah karakter lu yang di-build itu ya ada gitu. gitu. Ketika tukang cukurnya beda, aduh gue jelasin males banget ya Iya, gitu. entar Mas malah ini tipisan dikit, ini gini iya. gini. Kalau udah hafal kan, Mas kayak kemarin, Mas kayak Nah, itu kemarin lebih gitu-gitu. Lebih mudah. mudah Nanti gitu. kalau pas waktu cukurnya beda-beda juga di kantor nanti ditanyain, "Ini Iya, yang ini waduh ribet iya lagi," ya makanya. kan? Lu kayak siapa ya cukur kayak gitu kan, lu kayak anak muda lu gitu kan, gitu kan. Kalau kalau millennials kan tipikalnya dia ngerasa tua mulu kan, Iya biasanya iya kan gitu iya ya. iya. Kayak gue tuh udah dewasa gitu. Anjay. Kalau gua agak-agak, story misalnya story di Instagram galau dikit, lu kayak nggak ngeliat umur aja lu gitu Iya. kan, biasanya gitu kan sesama millennials kan begitu kan. Iya. Dan syukur juga gitu kalau dimudah-mudahin, di-coloring lah apa segala Iya. macam gitu-gitu, apaan sih lu kayak anak muda aja gitu kan, Iya iya. gitu. Makanya segmentasi kita memang karakter cukur apa maksudnya demand cukurnya itu biasanya standar-standar aja biasa, rapi Standar-standar, rapi segala rapi. macam, iya. Oh, Itu belah tengah kalau zamannya Korea sekarang kan lebih simpel lagi gitu. ada belah tengah. Heeh, belah tengah comb hair kan muncul lagi Ya tuh, muncul lagi tuh, setelah zaman punah beberapa tahun iya ya kan, vakum muncul lagi iya, sekarang. Oh, kening heeh, nih, Bang. iya. Belah tengah zaman 90-an kan, Eh, zaman 2005-an tuh ada udah mulet ya. Mulet yang iya. zamannya Junot Iya tau nggak iya sih, iya iya yang Kreatif Cinta dan Rock and Roll iya dulu kan ada filmnya iya, tuh gitu, muncul lagi muncul sekarang lagi. muncul lagi sekarang yang agak-agak Oh, berantakan gitu. iya Itu iya. banyak demand-nya gitu-gitu. Kayaknya Cuma after Covid banyak yang muncul nih, Bang, iya banyak yang style-style muncul, ini. gitu. Anak-anak Iya. muda gitu-gitu juga banyak yang suka kayak gitu. Tapi yang millennials itu aja. Nah, Kalau market kita tuh itu aja, itu aja. belah pinggir, Udah pinggir, rapi, pakai rapi, pomade atau pakai hair tonic, udah iya udah, selesai gitu. Gitu, template. template aja udah gitu. Tapi ketika cukur ya itu butuhnya kenyamanan. Sama kayak bapak saya tuh, Hmm. saya punya barber, "Pak, ini anaknya punya 30 loh, nggak pernah nyukur di tempat saya," Oh, gitu. serius itu? Iya, karena Wih. dia udah punya langganan. Sampai Oh, iya iya. akhirnya 2 tahun kemarin ada yang cocok, sampai akhirnya saya bawa ke rumah Heeh, waktu Covid itu, ke rumah. heeh. Nggak bisa itu kan, takut gimana-gimana. Iya, Akhirnya tukang cukur apa, barber saya salah satu ke rumah. Akhirnya heeh. cocok sampai sekarang. Namanya Bang Oh, Yadi itu. Udah nyukur sama Bang itu Yadi mulu tuh. itu baru mau tuh? Baru mau, karena kepepet, karena nggak bisa keluar segala macam kan. Iya iya Nggak bisa iya. ke tukang cukur gitu-gitu, Heeh. akhirnya ada Bang Yadi, "Sekarang 2 tahun, Yadi suruh ke sini dong," gitu-gitu. Udah Iya jalan iya iya sana iya cukur di iya iya. rumah gitu, sampai sekarang gitu. Tadinya udah 7 tahun kan, udah 5 tahun berjalan, Iya. nggak pernah sedikit pun nyentuh Waduh. barber saya, "Apaan barber anak muda?" Nah gitu kan, Oh gitu, image-nya gitu, mindset-nya gitu. Iya mindset-nya iya gitu. iya iya. Entar cukuran bapak dianeh-anehin entar gitu kan, Iya. gitu. Oke oke Makanya oke. segmen kalau bapak saya itu udah dari dia muda, kan udah di Jakarta, ya cukurnya di situ-situ aja, di tempat itu Ah, dan di memang barber itu aja karena gitu. chemistry-nya Karena udah ketemu, chemistry-nya udah chemistry-nya, cocok ya iya, kan, ya pasti gitu. konsisten di situ aja. Nah, makanya kalau barber ya prinsipnya sih sebenarnya di konsistensi itu, Mmm, relationship di antara relationship di antara, pelanggan, personal in touch segala macam gitu. Kadang kan mhm. customer, "Eh, Pak, tumben pakai motor," gitu. Oh iya Gitu kan iya iya misalnya, iya "Lagi iya. santai ya, Pak?" Gitu kan Iya, misalnya. Biasanya pulang kerja pakai heeh, maksudnya pulang kerja, "Ini Bapak pulang dulu tadi ya?" Atau apa gitu. heeh. Atau, "Bapak tumben Pak, anaknya nggak diajak," gitu. Kan Ah, personal itu ya, iya personal personal personal. gitu. Iya iya. Kadang-kadang gitu. Iya bener-bener satu-satu sih itu Heeh, ya, bener-bener gitu, mengenal gitu. mengenal. Iya iya Karena iya. saya juga ngasih input ke barber juga, lu harus punya personal
apa ya, harus nginget orang berdasarkan personalnya, Hmm. gitu. Meskipun dalam hati ini yang ngasih gua 50.000 nih gitu kan. Yang ngasih gua lebih 100.000 lebih nih, mudah gitu. ngingetnya kira-kira Iya. begitulah Tapi ya lu kan. cari 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 gimana gitu apa kan, value-nya di value-nya mana nih gitu. gitu. Ya, "Pak masih kerja di ini Pak," gitu, atau Ah, apa gitu iya kan iya misalkan, iya. kadang-kadang dia cerita Iya iya, gitu-gitu, benar benar. gitu. Dan itu yang bikin orang nyaman betah di barber karena itu Betul ya? betul. Iya Karena iya. barber itu adalah tempat laki-laki, Mmm, isinya laki-laki. Jadi mhm, laki-laki bisa bisa apa aja. Kalau mhm. di tempat saya kan bisa kerimbat, bisa shaving, bisa perawatan muka, black mask, gold mask gitu. Ini Iya sekalian iya. promosi ya. Iya iya. Bisa Ini item-itemnya pijat nih tolong dicatat nih ya kan, iya. item-itemnya nih. Nah, kalau kita ke salon, kalau Heeh, laki-laki ke salon, itu kan agak malu ya. agak malu. "Mbak, saya mau dikerimbat." "Ih, genit Aduh. amat sih Iya lu iya cowok," iya gitu iya kan. iya iya. Kalau di barber kan, "Mas, biasa Biasa, kerimbat segala macam," gitu. heeh. Ya udah itu normal di dunia Mmm, laki-laki, apa maksudnya di tempat laki-laki emang khusus laki-laki ya normal gitu. mhm, Bisa pijet juga gitu, heeh, pijet kita kan pijetnya juga satu badan, apa satu mhm, setengah badan gitu, nggak cuma mhm, pijet kepala doang, mhm. gitu. Treatment-nya segmented, ya kan? Segmented dan, pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Karena Ah, kita juga pengennya orang ke tempat kita tuh nggak cuma cukur doang gitu. heeh, Kadang datang karena misalnya sekarang banyak yang agak-agak panjang kan, long hair gitu, long trim segala macam, itu kan butuh perawatan. Kadang mhm. harus dikrimbat seminggu sekali segala Oh, macam ya. Tapi gitu. lu ngeluarin produk baru juga nggak, Bang? Kayak misalnya di tempat-tempat barber yang lain kan biasanya ada kayak entah pomade lah, atau tonik lah, atau apa gitu. Lu, ngeluarin juga produk gitu nggak? Ngeluarin ya, Audisen ya? Tonik, Powder powder? ada clay juga, ada Heeh, pomade, heeh. ada hair tonic juga Oh, gitu. berarti hampir semua itu, Hampir Bang, ya? semuanya ada gitu, Oh, iya. Minyak hampir urut semua doang ada. nggak deh? Ya apa? Minyak urut. Minyak urut. Kalau urut buat aplikasinya tuh, buat Heeh. buat pijetnya. Oh, iya Kalau mau iya. beli juga entar gue sediain boleh gitu. Demand-nya sudah ada. Iya. Kadang gitu, customer kita kan pakai sampo khusus gitu, Iya, sampo khusus yang kita sering buat logistik gitu. Kadang mhm. customer, "Ini sampo apa sih Mas?" Gitu. Gitu kan. "Oh Oh, ini mah di Alfamart nggak ada Pak," nggak gitu ada ini khusus gitu. ini? Iya, banyak yang Audisi. demand gitu ya akhirnya, ya udah gue kemas aja, akhirnya gue jual Ah, gitu, akhirnya banyak yang beli oh. gitu-gitu. Oh, ya berarti itu juga kind of apa ya, Iya. revenue juga lah Iya ya betul, gitu. kind of revenue juga, kesempatan untuk kita nambah-nambah Iya gitu-gitu buat iya, penghasilannya, heeh, tapi itu gitu. nggak dijual di luar Audisen nggak? Nggak, Enggak, hanya di Audisen aja ya? belum kepikiran situ lah, belum belum Ah, maksudnya nanti mungkin ya nanti mungkin ya kalau emang udah mass production ya? heeh, Iya boleh iya iya. gitu. Itu dulu kita beri tepuk tangan untuk Bang Ucup. Iya iya, founder and owner of Audisen dan kita doakan semoga recovery-nya berjalan lancar, Amin amin. supaya penyerapan tenaga kerjanya juga membaik, Ya sehingga dari Kementerian Ketenaga Kerja juga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut dan Talent Hub juga concern soal apa, pengembangan talenta mudanya. Cukup banyak insight ya yang tadi yang kita dapatkan ada memang ternyata Bang Ucup nih not only for business purposes gitu aja, tapi beyond itu beliau ini juga memperhatikan soal talent, karakter dari seorang barber gitu dan juga bagaimana seorang barber itu bisa berkembang karirnya di kemudian hari gitu ya. Dan itu menurut gua misi yang sangat mulia banget lah gitu dan itu akan sangat berpengaruh terhadap talenta-talenta muda yang memang ingin berkreasi gitu ya Bang ya, karena harus punya kreativitas nih Bang, karena style nih Bang ya. Ya berkreasi di dunia barber ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Bang Ucup. ya, Terima kasih Bang Ucup, telah hadir di Talent ya Podcast. makasih Kita juga. nanti bisa keep in touch lagi dengan teman-teman talenta muda. Siap, Nanti bisa sharing-sharing lagi di pertemuan atau kesempatan berikutnya. ya, Oke, kita juga terima kasih kepada Big Bear Studio, yang mhm, juga collab sama Talent Hub dan juga tentunya terima kasih kepada Audisen. Beri tepuk tangan lagi buat Big Bear dan Audisen. Tapi spellingnya bener ya Bang ya, Audisen ya? Audisen betul. Audisen, oke. Ya udah itu aja mungkin dari gua, sampai jumpa di Talent Podcast berikutnya. Gua akhiri, terima kasih dan salam talenta muda.